eh, ranking paralel ya. Untuk masuk ranking paralel ya 3 besar ya Nis ya. Nobel di SMA, jadi dia berhak untuk masuk jalur seleksi SNMPTN prestasi ya, atau nilai rapot dari semester 1 sampai 5. Nah, karena nggak milih fisika terus milih apa? Kesehatan? Iya, aku pilihan pertama udah ambil manajemen informasi kesehatan di UGM. Terus pilihan kedua aku ambil ilmu gizi di Unsud. Oh, Unsud ya. Terus sekarang di mana? Sekarang di Fisika Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Firman. Oke, alhamdulillah hari ini bisa bikin video lagi ya, setelah lama udah nggak bikin video. Oke, hari ini Pak Firman mau bikin podcast yang kedua ya. Dulu tahun kemarin dengan Mas Ikri ya, sekarang dengan ada seorang perempuan di sebelah kiri saya ya, tapi anak didik saya itu yang baru lulus tahun ini, namanya Mbak Anis ya. Oke, jadi Mbak Anis ini ada banyak cerita yang mau disampaikan ke adik-adik semua ya, terutama tentang prestasi beliau dan sekarang udah jadi mahasiswi ya di perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia. Oke, silakan perkenalan diri dulu Mbak. Oke, perkenalkan nama aku Anis Nabila Kurniasi. Aku tinggal di Bakulan, RT 3 RW 2, Kecamatan Mangkon, Kabupaten Purbalingga. Ya, oke. Itu Mbak Anis ya. Baru lulus tahun ini ya berarti ya? Angkatan 2020 ya. Oke. Mbak Anis ini salah satu anak didik saya di OSN Fisika. Nah, seperti biasa, ceritanya awal mula bisa kok terjun ke OSN Fisika gimana? Oke, jadi awalnya itu waktu kelas 11 semester 1 kan kita habis nerima rapot, terus libur nih, terus tiba-tiba dapat WA dari wali kelas di grup kelas, ngirimin chat di grup kelas tuh tentang aku suruh ikut. Oh, langsung tuh poin suruh kamu ikut? Iya, suruh ikut. Wali kelasnya siapa dulu? Pak Mahfud. Ikut seleksi OSN Fisika. Nah di situ aku udah, loh kok ada namanya aku, terus aku bingung banget kan Pak, kayak ini gimana ya, ikut nggak, tadinya udah mau nggak ikut nih, udah mundur aja lah ya gitu. Terus tiba-tiba wali kelas chat aku, ayo Mbak berjuang, kamu pasti bisa lah, ayo gitu. Terus aku, ya Allah, masa udah dikasih tanggung jawab sama guru, udah dikasih percaya sama guru buat ikut, ini aku nyanyain, terus akhirnya ya udah aku ikut. Terus berapa hari kemudian aku kan udah ikut seleksi. Nah pas malamnya aku harus belajar dulu kan, nyari-nyari referensi di YouTube karena aku ngerasa kelas 10 aku masih kurang di fisikanya. Terus masih pandemi kan ya? Masih online ya, daring ya? Aku udah daring, terus per sesi kayak materi yang aku serap masih kurang, terus waktu pelajaran itu masih kurang lah ya Pak, masih belum paham. Terus akhirnya yaudah besoknya ikut, terus loh kok kelas 10 semua gitu, ini yang kelas 11 mana? Nah, kelas 11 gak ada. Terus kan diseleksi sama Pak Firman, terus Pak Firman bilang, kamu kan kelas 11, kamu bisa. Loh, ini gimana? Ya, udah kelas 11 berarti materi kelas 10 udah kata. Iya, Pak Firman bilang kayak gitu. Loh, ya tentu ya Pak, kan daring. Iya, daring. Ya, terus aku ngerjain itu walaupun ya Allah Pak, itu soal susah ya, aku bingung. Soal susah ya? Susah. Aku pas ngerjain, halo ini materi yang mana ya? Gitu. Terus ya oke lah, terus kita ngerjain, terus nunggu pengumuman. Nah nunggu pengumuman, ya waktu di kelas Bu Tika nanya, lo kamu ikut OSN Fisika gitu. Nah, emang ya Bu, saya baru ikut seleksinya, belum tahu lolos apa enggaknya. Loh ada, kemarin ada daftar namanya gitu. Loh belum ada info loh Bu. Kok gitu, kamu dulu saya ajakin buat matematik. OSN matematik mau gitu. Pokoknya kalau yang fisika pokoknya lemparan dari matematik ya. Terus nah ya udah nggak apa-apa, nanti itu kamu lain kali kalau ditawarin apa-apa mau aja. Terus, ya udah Bu, terus akhirnya dapat info dari Pak Firman suruh ke sekolahan. Dulu aku udah di rumah, loh sekolah lagi, ya udahlah. Iya mungkin saya sibuk ya, jadinya baru ngumumin ya. Terus akhirnya ke sekolah dapat info minggu depan mulai bimbingan ya. Terus kayak ya ini gimana ya, aku harus ngejar materi di kelas, terus
akhirnya ikut bimbingan Itu yang berapa yang kepilih siapa? Bintang, Abel, kamu ya. Abel yang kelas 10 ya dulu ya. Terus akhirnya ikut bimbingan. Nah dulu lagi marak-maraknya COVID juga kan Pak. Tapi ya, Iya. berapa sih 2021? 2021 tapi kan ada COVID lagi gitu. Oh, COVID lagi. Iya, jadinya Oh, berarti online ya kita ya sempat ya? sempat online, sempat offline. offline. Iya, itu terus kayak loh gimana ya aku gimana ngerjainnya nanti terus waktu TO pertama aku paling ingat itu TO pertama. Ada ya? Saya sering ngasih TO. Iya, aku TO bersama yang pertama itu. Oh, yang bersama mampul yang lain? Iya. Oh ya, Nah, ya itu ada. loh aku masih belum paham kan ya Pak, belum paham terus kayak masih awal-awal terus pas Itu yang ngerjain masih saya yang bikin soal atau dari Pak Firman. saya yang ngasih soal? Iya, dan aku ngerjain kalau ini gimana terus Pak Firman tuh aku ingat banget pas selesai TO terus lagi di ngoreksi loh ini gerbang aja belum sampai gitu Pak Firman bilang ke aku gerbang aja belum sampai Gerbang apa? cara ngerjainnya loh jawabannya aku tuh belum sampai gerbang fisika acan gitu loh Pak. Apa ya saya bilang gitu? Iya, aku langsung ya Allah ini gimana aku Oh, udah aduh. ada niatan mundur di situ Ya, Pak. saya to the point ya berarti Iya, ya. aku udah daftar, masa ya mundur, terus akhirnya ikut jalanin lagi, terus ada pembimbing dari luar juga. Oh terus iya, di dari situ luar. Dari luar juga, loh masa ini belum paham gitu. Aku ya udah aku ulik-ulik lagi, terus ngerjain soal, terus lihat-lihat YouTube ini gimana, terus mulai perlahan, oh ya udah ini. Bisa. Terus ada pas simulasi mau SM tanggal 18 itu kan kita ngerjain soal terus Itu siapa yang bikin? yang dari pusat. Yang di pusat. Oh, yang itu ya simulasi pusat ya. Nah, Dari pusat. itu kan biasa soal tahun sebelumnya Pak ya. Nah itu kan ngerjain terus kita coba nulis soalnya lagi terus kan habis itu dibahas sama Pak Firman. Oh ya. Nah kita bahas terus kita udah ngerjain lagi pas besoknya pas tanggal 25-nya kalau nggak salah 25 24 Pas apa pelaksanaan SNK. Kak ya, ya. SNK ternyata ada soal yang keluar yang waktu kita simulasi keluar lagi. Simulasi keluar lagi. Iya, Persis. keluar lagi enggak beda angka. Oh, beda angka. Terus kayak, "Loh, ini kan kemarin udah ini terus Udah kita dibahas juga ya? Udah dibahas, Wah, kita betul. udah belajarin lagi. Ternyata keluar cuma angkanya yang beda terus aku kerjain. Nah, ternyata ketemu jawabannya Pak. Terus kayak, ya Allah seneng banget. Itu baru satu ya. Iya, itu baru satu. Terus yang lain tuh kayak dikerjain lagi ya ada walaupun pusing, AC dingin kayak. Oh iya, jadi masih kayak komputer ya. Iya, terus kayak panas, dingin, kayak aduh pusing Terus banget. berapa 2 jam ya? 2 jam ya. 2 jam terus sudah selesai terus nunggu pengumuman. Sebenarnya kalau ya pengumuman SNK itu deg-degan banget Pak. Tapi jujur ya, yang kayak saya udah pernah bilang kamu juga kan. Saya itu agak kurang optimis ya. Iya. Pernah bilang di kan bayang-bayang Sikri ya kan pas kakak kelasmu kan Sikri ya. Dia kan sampai nasional fisikanya. Terus dengan perbedaan yang cukup signifikan ya dengan Bintang, terus kamu, Abel yang baru kelas 10 ya sangat waduh ini bisa nggak ya sampai OSNK gitu ya. Jujur waktu itu saya ragu-ragu gitu. Yang saya andelin cuma yang astronomi, yang Lutfansa kan ikut lagi yang pas kelas 11 angkatan sama kamu. Paling Lutfansa dok ini jujur aja ya. Iya bener banget. Aku juga udah ini gimana tapi kayak masa SMA kamu nggak bisa aja bisa gitu. Nah tapi saya senangnya ke kamu itu maksudnya ketimbang saya nggak mengucilkan Abel sama Bintang ya, mereka bagus juga tapi kamu mau berusaha mau bertanya terus mencatat dan sebagainya yang saya apresiasi lah dari kamu mau berusaha mulai dari awal lagi terus mau belajar lah itu kan harus butuh dorongan yang support yang besar ya dalam diri sendiri mau berusaha apa enggak gitu. Nah saya lihat kamu bisa gitu jadi mampu untuk itu tapi kan tidak ya kaget bahwa bisa lolos ya sampai SNK kemarin waktu juara berapa ya? Juara 2 tuh. Terus dari dua peserta kan ya cuma 2 peserta ya fisika ya juara 1 sama juara 2 dok ya juara satunya mana ya? Bukateja ya saingannya sama Bukateja kalau enggak MAN ya kalau enggak SMA 1 ya gitu. Nah terus sudah lolos SNK nih nyangka nggak kamu lolos? Ya lolos
tuh nggak nyangka kayak Terus juara juga kan? Iya. Kan biasanya cuma passing grade, ada yang Passing passing grade. Nah kamu juara 2 gitu. Gimana rasanya? kok bisa, kaget ya Pak, kaget banget. Waktu itu kan sore pengumuman, Iya. aku lagi nggak buka HP, terus buka HP lihat grup, "Loh, iya lolos, aku belum buka kan kayak Iya. takut kan mau buka, deg-degan banget, nanti nggak lolos gimana. Sebenarnya nggak apa-apa, udah nyoba. Iya, udah nyoba, nggak Nah, apa-apa. cuma kayak iyalah pasti bisa, aku mau udah usaha kok. Terus akhirnya buka, lolos, kaget banget Pak. Kayak, "Hah, ini beneran lolos gitu." Nah, Terus ya senang ya? seneng banget sih. Nah, ya artinya usahanya tidak sia-sia. Iya. Usaha tidak sia-sia, kamu bisa sampai kabupaten menyisikan beberapa sekolah sendiri di Purbalingga kan, gitu. Itu tidak mudah ya. Oke, terus habis itu masuk provinsi. Iya. Gimana rasanya bimbingan OSN provinsi? Lebih mudah apa lebih sulit? Lebih sulit. Itu benar-benar kayak Soalnya gimana soalnya? soalnya karena provinsi itu nantinya uraian ya Pak, uraian ISA itu kita ngerjain, jadi harus tahu benar-benar caranya dari ini, dari awal gimana. Terus kalau aku lebih ngutamain kayak misal awal-awal tuh apa namanya gambar gaya kayak gitu itu harus diutamain, harus bisa, harus benar Iya. biar dapat poin. Ya betul. Terus jadi kita latihan soal, Pak Firman pokoknya sering banget yang namanya ngasih Apa soal. gitu? Sering banget. Dah ini kerjain soal ini. Ya Allah, ini soal model apa gitu. Terus kan bingung banget Pak. Terus dulu kan bimbingan paling nggak lama kan ya Pak. Iya. Sih terus Ya biasalah. gimana ya, terus kasih soal-soal terus habis itu ada bimbingan dari luar juga yang sampai malam. Oh yang sampai malam ya? Iya, Google Meet sampai malam. Berarti online ya, daring ya? Daring. Terus kita udah dari sekolah udah bimbingan, udah ngerjain soal, terus malamnya Ada tryout juga kan salah ya? ada tryout. Berapa kali tryout? Ya ada tryout. Itu juga bikin soal persiapan terakhir kalau salah. Buat kamu gitu ya? 3 kali lebih lah Pak. Iya Ngasih lebih ya. soal-soal. Maksudnya kalau ketimbang tahun sebelumnya pas zamannya Sikri itu, saya lebih waktunya lebih banyak buat pas zamanmu loh untuk menyiapkan soal-soal materinya. Kalau Sikri kan dulu kan ada daring juga, terus provinsi sama nasional kan dulu ya covidnya. Jadi untuk intensitas komunikasi secara langsung itu kan lebih sulit ya ketimbang zamanmu kan sudah kelas 11 kan udah mulai itu ya ketemuan ya terbatas walaupun tapi udah cukup lebih sering lah gitu ketimbang tahun sebelumnya. Terus habis itu pelaksanaan OSN provinsi, kalau nggak salah nggak di sekolah apa ya? Enggak. Tapi Maksainnya ceritanya gimana tuh nggak di sekolah? kan karena emang di sekolah lagi ada acara juga. Acara apa sih? HUT. Oh HUT, ya benar HUT. HUT-nya Semada. Terus kamu diusikan kemana? Ke SMK 1 Muhammadiyah. Iya, SMK 1 Muhammadiyah. Jadi anu nggak jadinya di sekolah sendiri ya. Kayak Pasti beda ya rasanya. beda banget kayak wah ada rasa yang lain lagi nih. Ah. Ternyata aku bisa di sini lagi. Terus Iya. ngerjain. Nah, waktunya lama. 3 jam. 3 jam. 3 jam. Kalau provinsi 3 3 jam. jam. Terus di provinsi udah sampai di provinsi, tapi walaupun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan ya, tidak bisa sampai nasional ya. Adik-adik perlu tahu bahwa cuma sampai provinsi itu pada waktu itu yang astronomi sama fisika ya, kamu sama Lutfansa. Tapi nggak apa-apa, itu pasti buat pengalaman yang baru buat kalian ya. Dan tidak semua anak atau siswa itu bisa mewakili sekolah sampai tingkat provinsi, apalagi OSN ya, Olimpiade yang biasanya kan ada anak pinter gitu kan. Nah, terus habis OSN tuh selesai, kan naik kelas 12, nah ini udah mulai belajar buat masuk perguruan tinggi ya. Pak Firman tanya tuh, kan udah dapet ilmu fisika lebih dari siswa yang lain, kepikiran nggak buat lanjutin kuliah di fisika? Jujur enggak Pak. Nah, kenapa enggak? Karena dulu mikirnya enggak lah, kamu ini fisika susah loh, masa ya kamu mau ambil fisika? Kan bisa, maksudnya OSN aja bisa ya. Iya, tapi kayak enggak dulu. Kamu planning dari awal, kamu harus kesehatan. Oh awalnya kayak gitu. Kalau cerita kesehatan terus pengennya masuknya ya si Anis ini. Terus kalau ada tahu si Anis juga ranking paralel ya untuk masuk ranking paralel ya 3 besar ya Anis ya. Paralel di SMA, jadi dia berhak untuk masuk jalur seleksi SMPTN
prestasi ya, atau nilai rapot di semester 1 sampai 5. Nah, karena nggak milih fisika terus milih apa? Kesehatan? Iya, aku pilihan pertama udah ambil manajemen informasi kesehatan di UGM. Terus pilihan kedua aku ambil ilmu gizi di Unsud. Oh, Unsud ya. Terus sekarang di mana? Sekarang di fisika Undip. Nah, oh dibalik di fisika. Ceritanya gimana? Ya, mau ceritain? Kayak jadi dari awal bener-bener aku nggak mau fisika, aku nggak mau, aku udah yakin aku mau di sini aja. Yeah. Gitu. Terus udah gitu berjalannya waktu, terus sampai H-7 pendaftaran. So, lah gimana ya, dipikir-pikir lagi, terus akhirnya aku mutusin buat ketemu Pak Firman. Bener-bener gitu, aku kayak aku ketemu Pak Firman aja ya, minta saran. Ya. Terus ya aku ngobrol sama Pak Firman, terus Pak Firman nyaranin di fisika. Awalnya aku masih enggak mau. Oh iya, udah H-7 masih aja nggak mau fisika gitu, udah mau ditutup ya. Iya, gimana ya, ambil fisika apa enggak? Terus Pak Firman nyaranin fisika, terus aku bilang ke orang tua aku. Ya. Awalnya orang tua kayak, kenapa di fisika gitu kan? Emang kamu ini di fisika, katanya mau di kesehatan. Kan, apa namanya? Saya pernah juara OSN loh di kabupaten, ya, harus kasih tahu orang tuanya. Ya, terus akhirnya aku jelasin ke orang tua, gini mah, kayak gini. Terus mama sama papa masih kayak, ya coba dipikir-pikir lagi, kamu sholat ini dulu, sholat istihara dulu, minta petunjuk sama Allah gimana. Terus akhirnya aku masih tambah bingung, bener-bener bingung banget. Terus sama ternyata diam-diam mama sebelum aku milih kesehatan, ternyata mama udah nyari-nyari soal fisika. Buat apa? Fisika nanti gimana, kedepannya gimana, terus soalnya? Bukan, ini maksudnya tentang fisika. Oh, tentang fisika. Gitu. Wah tuh, orangnya bagus tuh. Nyari tentang fisika kayak, kalau misal sampai aku ujung-ujungnya mau di fisika, kemungkinan kedepannya gimana, terus kerjanya itu gimana? Terus dicari-cari sama mama, sampai ternyata mama udah tahu tentang fisika medis. Ada fisika medis ya? Ada fisika medis. Terus mama kayak, yaudah tapi kalau nanti kamu ambilnya fisika medis, nggak apa-apa. Walau awalnya kamu harus ngadepin fisika ya, fisika dasar dulu. Terus nanti ambilnya fisika murni ya, nanti baru di itu apa kayak peminatannya kamu fisika medis. Saya juga nggak menyaranin untuk jadi guru fisika ya. Iya. Ini yang ini saya. Dulu jadi ya, jangan sampai lah eman-eman, maksudnya saya pasti kalau ke anak didik saya yang bisa dikatakan berprestasi ya, eman-eman apa namanya, otaknya yang pinter itu harus ya. Saya juga tidak merendahkan pekerjaan seorang guru ya, tapi kalau kau pengen lebih sukses daripada guru kan jalur yang baik itu yang murni ya, karena untuk ranah pekerjaannya lebih luas karena gitu. Terus akhirnya nyaranin ya coba ambil fisika murni, kalau nggak teknik fisika. Tapi kalau perempuan kan janganlah ya ke teknik ya, mending fisika murni. Terus gimana akhirnya berubah pikiran? Jadi berubah pikiran? Iya, terus aku minta saran ke Pak Firman, ke mama sama papa juga. Terus kayak gimana ya, aku tiap pulang dari sekolah cuma ini gimana ya, aku ambil mana gitu. Tapi udah masih ujian nggak sih? Masih ujian ya? Itu belum, itu masih. Oh belum ujian ya? Masih Januari apa ya? Februari ya. Masih pelajaran. Masih pelajaran. Sini gempur tugas ini ya Allah ini gimana siapkan ya? ulangan ya, US ya. Ya betul. Terus akhirnya? Terus sampai akhirnya diizinin sama orang tua. Oh akhirnya orang tua ngizinin. Iya, terus saya konsul ke Pak Firman lagi. Tadinya mau ambil UNS. Oh iya, ambil UNS pertamanya. Tapi tak bukain kan datanya. Iya gitu Bu. Jadi mungkin buat adik-adik besok yang mau ngambil di kuliah ya, kalian harus tahu juga nilai minimum ya untuk nilai prestasi kan pakai rapot tuh. Nah ini nilai rata-ratanya kamu lihat, misalkan kayak Anis kan main 85 ya Anis? Iya, 85 nilai rata-rata semester 1 sampai 5 untuk semua mapel. Nah kamu bandingin misalkan di jurusan di UNS, misalkan fisika UNS, itu nilai minimal yang keterima di sana itu berapa ya? Kalau misalkan lebih dari 85, misal 88, 89 kamu jangan ambil ya. Itu maksudnya kayak bunuh diri sendiri pastinya. Kemungkinan diterimanya sangat sedikit. Nah di YouTube banyak ya adik-adik, terus ada di website yang lain. Kemarin saya bawain semua ya, dari UI, ITB, Undip, UGM, UNS. Nah itu kita bawain, terus kita pilih ya. Sekiranya yang masih masuk range nilaimu itu yang mana ya. Akhirnya pada waktu itu kan si Anis ini masih pilihan pertama tetap
UGM ya, masih manajemen apa? Manajemen informasi Informasi kesehatan. Terus ada yang bisa jadi rubah ke pilihan keduanya ya. Iya. Nah, terus kita lihat yang masih masuk ke nilaimu kan fisika undip ya. Fisika undip. Terus akhirnya pilihan kedua jatuh ke fisika undip. Tapi nggak marah kan sama saya? Kan dijorok-jorokin sama saya fisika undip terus ya. Nah eman-eman karena yang saya pikirkan eman-eman piagamu ya, karena dia udah juara 2 kabupaten, pasti kan nanti di panitia sana SMPTN diperhitungkan ada nilai tambahannya. Eman-eman ya, alhamdulillahnya nurut ya, nurut disuruh diupload sertifikatnya ya. Seperti saya scan juga ya. Punyamu, punya Lutfansa, punya Santika ya, itu buat mereka upload untuk jadi nilai tambahan di SMPTN. Terus habis itu pengumuman ya. Gimana tuh? Saya deg-degan juga. Pengumumannya deg-degan juga, misalnya saya yang jorokin sih. Terus gimana perasaannya waktu ada pengumuman itu? Waktu pengumuman, aku hari-hari sebelumnya kayak ya udahlah gimana aja gitu. Ya, dimana aja, oke. Yang penting itu yang terbaik menurut Allah buat aku. Terus akhirnya pas hari H kayak masih waktu bagi-bagi tuh kayak ya udah nggak apa nanti. Pengumuman jam 3 kan? Iya jam 3, makanya waktu jam 2:30 hampir jam itu udah kok baru keringet dingin jam segini. Terus gimana ya, terus waktu aku buka ternyata nggak jadi. Sempat nggak jadi? Iya sempat nggak jadi, aku udah nyoba berapa kali nggak jadi. Nggak jadi maksudnya nggak muncul apa tulisannya tidak diterima? Nggak muncul Pak. Nggak muncul ya? Nggak muncul, terus kayak nomor pendaftaran salah. Udah bener kok nggak jadi. Terus aku udah lemes banget di situ kayak ya udahlah aku sholat dulu, sholat terus bersih terus ya udah, terus sampai aku buka HP lagi udah pada tanya kamu lolos nggak? Kamu lolos ya pasti kayak gitu. Dari teman, terus gurunya, apalagi banyak saudaranya ya. Udah itu terus sama kakakku di WA, kamu di fisika gitu. Aku tahu nomor pendaftaranmu kakaknya. Tahu. Karena aku ini ya kalau misal aku nggak bisa buka. Terus bukain. Terus habis itu kamu di fisika. Maksudnya apa? Aku bilang gitu kan. Terus loh, itu keterimanya di fisika. Yang bener aku keterima enggak? Jangan bohong, aku kan takut ya, Bang. Iya. Ini loh, serius baru aku nyoba buka jadi ya, biru ya? Iya, alhamdulillah biru. Bukan merah. Kalau kalian tahu kan kalau diterima warnanya biru ya. Kalau nggak diterima warnanya merah. Cuma di fisika undip. Nah, terus reaksi keluarganya, saya pengen tahu reaksi orang tuanya gimana. Pada senang atau kecewa atau gimana? Senang ya. Kayak alhamdulillah ya udah nggak ini kamu nanti kesananya jadinya udah ada waktu buat siapin kuliah. Terus nggak mikir UTBK ya? Iya itu yang itu jadi keinginan saya kalau diterima di SMPTN kamu nggak usah mikir-mikir UTBK ya gitu. Jujur kayak lah udahlah tadinya ya Pak kalau waktu aku nggak keterima di SN, aku nyebur Poltekkes aja Pak ya. Oh ya nggak ada UTBK-nya ya? Iya, udah takut banget gitu sama UTBK. Terus alhamdulillah aku terima, terus dari teman keluarga awalnya mbah agak kamu di fisika gitu kan. Terus kaget ya. Terus akhirnya aku jelasin gini Mbak, nanti ujungnya aku juga di kesehatan juga gitu. Terus saya oh ya udah nggak apa-apa, undip ya, oh ya nggak apa-apa. Terus didukung sama keluarga. Harus didukung ya, namanya yang menjalani kan kamu, masa depan kamu, akhirnya kamu sendiri yang nanti mengalami ya. Keluarga hanya bisa mendukung secara moral, secara banyak sekali ya dukungan yang mereka bisa kasih. Terus yang jelas saya yakin kamu bisa lah di fisika undip gitu ya. Terus nanti masuk mau ke medis dan sebagainya, nanti tinggal kamu mau ngarahin aja keinginanmu sendiri. Nah terus terakhir nih ya sebelum kita tutup, saran-saran atau kiat buat adik-adik ya, terutama di SMA 2 Purbalingga atau di manapun yang mau ngambil kuliah nanti untuk jalur SMPTN atau prestasi, gimana caranya? Menurutmu apa yang harus dilakuin gitu? Oke, jadi kalau menurut aku buat yang harus kalian persiapin itu dari awal, nilai kalian dari
kelas 10 dari semester 1 itu benar-benar dipertahanin, usahakan naik terus. Naik terus kayak misal kalian masih kurang di semester 1, ayo tingkatin lagi di semester 2, usaha terus sampai nanti di semester 5 nilai kalian jadi naik, grafiknya naik. Terus juga pertimbangin juga apa yang nilai-nilai minimum yang diterima di prodi-prodi itu berapa, terus kalian harus tahu kemampuan kalian gimana, terus benar-benar diulik terus lah. Terus jangan lupa minta doa ke guru, ke orang tua, itu benar-benar ngaruh. Iya, kita doain terus. Bukan diterima di fisika, ya enggak sih diterima dimanapun terserah nggak apa. Terus sama apa lagi? Terus jadi kayak pokoknya dipertahankan nilainya, terus usahain jangan kendor. Kayak kalau aku dulu sempat mikir, nanti kalau aku ikut OSN nanti nilai aku gimana gitu kan, malah bagus nilainya. Iya, terus akhirnya udah nggak apa-apa, asal kamu emang benar-benar niat buat kesana, bisa banyak jalan buat kamu. Terus akhirnya aku jalanin, terus ternyata alhamdulillah grafik nilai selalu naik. Selalu naik. Terus lihat juga nilai-nilai kalian itu yang sinkron sama jurusan yang kalian ambil itu mana gitu. Terus habis itu intinya kan minta doa guru, saran sama guru. Jangan malu-malu, jangan sungkan buat konsultasi ke guru sih. Terus juga jangan lupa terima kasih kalau emang udah benar-benar keterima. Jangan kayak aku, karena waktu itu benar-benar udah lemes, nggak sempet ngabarin Pak Firman. Sampai Pak Firman nelfon. Saya nelfon, ayo gimana tuh? Karena saya jorokin sih. saya minta untuk dia ngambil fisika ya, karena temennya yang udah saya saranin nggak mengikuti saran saya, nggak apa-apa gitu. Tapi dia yang mengikuti, terus endingnya gimana ini, diterima enggak? Kalau diterima alhamdulillah senang. Terus kalau diterima juga nggak apa-apa, harus semangat lagi belajar dan sebagainya, dan alhamdulillah keterima ya. Oke, nah bentar lagi kuliah ya di semester 1 ya. Saran saya, terus jangan saya kuliahnya berusaha dan baik, berprestasi, mengikuti perkuliahan dan baik, jangan lupa berorganisasi, bermasyarakat, itu pasti dapat life skill yang tambahan buat kamu kedepannya nanti setelah masuk ke jenjang karir kerja ya. Jadi kamu bisa tidak hanya mengandalkan secara pikiran gitu ya, kognitifnya, tapi secara life skillnya ya, kemampuan bermasyarakat dan sebagainya masih lebih baik gitu. Oke, sekian untuk podcast hari ini ya, kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.